Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kardia, calon guru penggerak angkatan 6 dari unit kerja SMK Negeri 1 Banyusari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang perlu digarisbawahi bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan pula paksaan. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Berikut saya perlihatkan tentang 3 sisi dari segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian ini memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat positif. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut saya perlihatkan hasil dari praktik segitiga restitusi yang saya terapkan di SMK Negeri 1 Banyusari dengan 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama tentang peserta didik yang terlambat datang ke sekolah, dan kasus yang kedua yaitu peserta didik yang marah-marah kepada temannya. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabil, kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Mungkin karena saya terlambat, Pak. Betul, Bapak tadi dapat informasi dari Kareva selaku Kapolsis bahwa Nabil tadi pagi datang terlambat ke sekolah. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Semalam saya lupa mengingat alarm saya. Kira-kira menurut Nabil, keyakinan sekolah mana yang perlu Nabil tingkatkan? Keyakinan menghargai diri sendiri dan orang lain, Pak. Betul, jadi Nabil meyakini prinsip saling menghargai itu kan? Tentu saja saya meyakini, Pak. Apakah Nabil bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dari terlambat datang ke sekolah? Bersedia, Pak. Nah, kira-kira caranya menurut Nabil bagaimana nih agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan berusaha untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Nah, selain itu ada lagi yang bisa dilakukan oleh Nabil agar tidak terlambat datang ke sekolah? Mungkin meminta bantuan adik saya, Pak, Umar, agar mengingatkan saya agar tidak lupa menyetel alarm. Selain Umar, kira-kira ada yang bisa dimintai bantuan lagi? Selain Umar, ada
Nah, selain menyetel alarm dan kemudian meminta bantuan rombongan dan kedua orang tua, ada lagi caranya agar tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, tidak ada. Oke, terima kasih. Silakan Nabil boleh dan kembali lagi ke kelas untuk belajar. Baik, terima kasih. Dila, sini Dil. Iya, Pak. Silakan duduk. Ini Dil, Bapak tadi dapat informasi dari wali kelas Dila, Bu Rizka. Katanya tadi pagi ada sedikit kericuhan di kelas Dila. Bisa diceritakan ke Bapak kejadiannya seperti apa? Iya, Pak. Tadi dikasih banget sama Citra. Masa dia dikatain malas, kemana kayak tugas, jadi dia kata-kata kembali ya Citra. Oh begitu. Tapi pasti kesel dan marah banget ya. Citra dituduh seperti itu. Mungkin yang lain pun akan berperilaku sama, melakukan hal yang sama ketika dituduh seperti tadi. Saat itu apa yang dia lakukan dia? Ya dia langsung kata-katain Citra balik lah, Pak. Di depan teman-teman. Tentu punya alasan tersendiri ya melakukan itu ya. Iya, Pak. Dia langsung diri lah. Masa dikatain kayak gitu nggak langsung balik sih? Ya wajar sih, itu kan mengenai harga diri seseorang, lebih harga diri Dila. Untung saja Dila tidak melakukan hal yang lebih gegabah dari itu. Hanya kata-katain aja kan? Iya, Pak. Cuma ngata-ngatain aja kok. Bagus sih, udah bersabar. Kamu lebih memilih tidak berbuat lebih dari itu kan? Pikir sama Dila. Perilaku membentak-bentak itu kira-kira sesuai dengan prinsip atau keyakinan kelas kamu tidak? Enggak lah, Pak. Tapi jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya dia orangnya menghargai orang lain, Pak. Cuma pas itu udah kesel sama Citra, jadi nggak benar-benar lagi kok, Pak. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting untuk hidup kamu? Pak, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawab dan proaktif, Pak. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman lah, Pak. Bisa bersama. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Setelah ini silakan boleh kembali ke kelasnya untuk melanjutkan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Cahya Febrian dari SMK Negeri 1 Banjarsari. Perasaan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi, saya sangat senang karena ketika saya melakukan kesalahan, Pak Kardi tidak langsung memarahi saya, melainkan menasehati dan mencari solusi agar saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu membuat saya termotivasi agar menjadi siswa yang lebih baik lagi di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.